karena Tuhan selalu ada untuk kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan pasti kasih. Amin. Kita naikkan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian dan nyanat hatiku.
semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kami mau memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau memuji serta memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi. Tolong kami yang terbatas ini untuk dapat memahami serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas, tetapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas, tanpa batas untuk mengurapi setiap umat yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan teguhkan, Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Memang kalau Renataru itu pasti identik dengan yang namanya cobaan, Mas. Iya, haleluya. Saya harus bilang seperti itu karena sebelum sampai di sini Bapak Ibu, saya itu kena vertigo. Saya harus bawa obat, sangu obat. Kalau yang lain mungkin kasih sangu makanan, saya sangu obat. Nah, terus kemarin itu Grace sakit. Ini tambah parah sakitnya. Jadi yang namanya godaan itu, cobaan itu ada aja. Tapi saya percaya Bapak Ibu masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya mau lihat tangannya dong yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi pembukaan ibadah Renataru hari ini. Saya kasih judul Kaleidoskopik 2023 Penyertaan Tuhan. Ada yang tahu kaleidoskopik itu artinya apa? Kaleidoskopik itu artinya runtutan peristiwa. Betul ya? Mohon maaf kalau misalnya saya salah, bisa dikoreksi. Kaleidoskopik itu maksudnya runtutan peristiwa yang terjadi di tahun 2023. Karena kan ini penghujung tahun 2023, makanya afdolnya itu baca tentang kaleidoskopiknya. Biasanya itu Bapak Ibu yang punya TikTok, yang punya Instagram, yang punya Facebook itu biasanya ada rekap 2023. Wih, video apa yang paling banyak kita tonton, atau postingannya siapa yang sering kali kita like. Kemudian yang FYP itu postingannya siapa, itu biasanya muncul dalam setahun. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi yang berkenaan dengan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita melihat hidup ini ya, memang selalu ada yang namanya masalah. Kalau misalnya nggak mau ada masalah, mungkin bisa pulang lebih dulu, pulang ke rumah Bapak, ke Rahmatullah. Yang namanya masalah itu kayak kata Pak Is itu kayak jadi sparring partner Bapak Ibu. Enggak kita harapkan pun pasti ada masalah. Kita sudah menjaga diri untuk jadi lebih baik, tiba-tiba ada masalah dari orang lain gitu. Makanya sekalipun ada banyak masalah, saya melihat bahwa 2023 itu penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tetap nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Makanya saya mau kembali mengingatkan kepada kita, mengingatkan Bapak Ibu untuk melihat kembali penyertaan Tuhan. Sehingga waktu kita nyanyi, musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berganti. Amin. Nah, saya mau kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal itu pasal 91, bukan pasal 9. Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Tapi yang saya mau garis bawahi Bapak Ibu di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh lambaikan tangan, saya mau lihat. Mazmur pasal 91, bukan pasal 9. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mau kita satu pemahaman dulu. Bapak Ibu kalau misalnya baca Mazmur pasal 91,
Menurut saya, Mazmur ini dibagi menjadi dua. Ayat pertama sampai ayat yang ke-13 itu berbicara tentang pengakuan pemazmur. Jadi ayat pertama sampai ayat yang ke-13 itu pemazmur yang ngomong, ungkapan hatinya pemazmur. Nah, kemudian ayat 14 sampai ayat 16 itu bukan ungkapannya pemazmur, itu ungkapannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan yang lain, ini saya lihat di dalam versi Net Bible. Net Bible itu nulis the Lord says, ada tambahan frasa, maka berfirmanlah Tuhan. Jadi Mazmur ini bukan hanya ditulis oleh pemazmur, tapi ditutup dengan pernyataannya Tuhan. Mazmur yang kita baca hari ini bukan hanya menuliskan apa yang menjadi ungkapan hatinya pemazmur, tapi ditutup dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan itu sendiri. Makanya ada tambahan kata berfirmanlah Tuhan. Barang siapa yang melekatkan diri kepadaku dan lain sebagainya, ini akan menjadi seperti ini dan seperti ini. Makanya kalau Bapak Ibu mau baca Mazmur pasal 91, jangan fokus di berkatnya dulu. Itu kan berbunyi banyak berkat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lewat lembah kekelaman dan lain sebagainya, kita tidak akan binasa bla 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 bla, berkat Tuhan bla bla bla. Tapi fokusnya itu kita fokus dulu sama apa yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Saya menemukan, mungkin bisa selanjutnya, saya menemukan Bapak Ibu ada 3 prinsip yang dikemukakan oleh Tuhan, bukan pemazmur, bukan terjemahan, tapi Tuhan sendiri. Yang pertama, kata ia melekat kepadaku. Prinsip hidup yang pertama yang disampaikan Tuhan itu melekat kepada Tuhan. Yang pertama, ia melekat kepadaku. Kemudian yang kedua, ia mengenal aku, mengenal namaku. Kemudian yang ketiga, ia berseru kepadaku. Bapak Ibu bisa garis bawahi kata melekat di dalam Alkitabnya Bapak Ibu, kemudian kata mengenal, kemudian kata berseru. Karena ini adalah satu runtutan yang sama. Yang pertama kata melekat, yang kedua kata mengenal, yang ketiga kata berseru. Apa sebenarnya maksud dari kata melekat? Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama. Mungkin bisa slide selanjutnya. Kata melekat kepadaku itu berasal dari kata hasya. Hasya. Mungkin bisa sama-sama 2, 3. Belum sikat gigi ya. Hasya. Sebenarnya kalau misalnya melihat dalam terjemahan aslinya, itu sebenarnya tulisnya ia yang melekat di dalamku. Bukan melekat kepadaku, tapi melekat di dalamku. Ada kata preposisi di dalam. Maka saya menemukan ada berbagai macam terjemahan Bapak Ibu. Dari kata itu melekat kepadaku, hasya itu banyak sekali versi yang lain. Bapak Ibu kalau misalnya bandingkan ya versi ESV, he has focused his love, memfokuskan cintanya kepadaku. Dari kata melekat kepadaku, dari versi yang lain itu diterjemahkan memusatkan cintanya kepadaku. Kemudian versi yang lain, ia menaruh hatinya kepadaku. Jadi kata melekat di sini ini bukan hanya sekedar kayak lem. Misalnya saya ngelem baju itu melekat, enggak. Maksudnya di sini juga ada unsur cintanya, menaruh hati. Kemudian kalau dalam versi Aramaic Bible malah menerjemahkan yang mencari. Loh ya kok jauh dari melekat kok jadi mencari. Terus terjemahan yang lain ada yang menerjemahkan yang berharap kepadaku. Barang siapa berharap kepadaku. Kata melekat
together, untuk menggabungkan diri bersama. Kata melekat itu untuk menggabungkan diri. Lalu ada yang ngomong, kata hasyak itu sendiri artinya di dalam Tuhan ia mendapat kebahagiaan. Bapak Ibu, jadi saya melihat makna dari kata melekat itu bukan hanya sekedar saya melekatkan diri kepada Tuhan. Saya menaruh pengharapan saya di dalam Tuhan. Saya menaruh kebahagiaan saya di dalam Tuhan. Saya mencari apa yang ada di dalam Tuhan. Maksud dari kata melekat itu maksudnya begitu. Menyatukan diri, menyatukan perasaan, menyatukan hati. Sehingga yang namanya kita tahu apa yang menjadi hatinya Tuhan itu juga jadi hatinya kita. Sinkron, Bapak Ibu. Pikirannya Tuhan jadi pikirannya kita. Hatinya Tuhan itu jadi hatinya kita juga. Perasaannya Tuhan, perasaannya Bapa itu juga jadi perasaannya kita. Maksudnya melekat itu menjadi seperti itu. Makanya waktu kita merenungkan apa yang dikatakan hendaklah kamu kudus sebab aku kudus, artinya itu kita semakin menyelaraskan hati dan pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Di sini kan banyak terjemahan. Sebenarnya diterjemahkan cinta, kemudian attach to, memutuskan secara sadar. Saya kasih pengertian, kata hasyak itu sendiri artinya saya memutuskan secara sadar untuk mencintai Tuhan melalui tindakan yang nyata. Apa bedanya? Haleluya. Tentang dulu. Saya kasih penjelasan begini Bapak Ibu. Memutuskan secara sadar itu artinya saya tidak menunggu rasa cinta dulu baru saya bertindak. Saya bertindak untuk membangun rasa cinta saya. Maksud kata hasyak itu seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita cinta Tuhan kayak aras-arasan ya Mas Adis. Kalau misalnya lagi diberkati, semangat, wah saya mau cinta Tuhan. Tapi waktu keadaannya lagi sulit, ekonominya lagi sulit, hasil panennya mungkin tidak baik, sulit rasanya mencintai Tuhan. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, kata hasyak itu sendiri artinya saya secara sadar memutuskan dan secara sukarela memilih untuk mencintai Tuhan melalui tindakan saya. Saya tidak menunggu perasaan saya menjadi mencintai Tuhan dulu baru saya bertindak, tidak. Saya bertindak dulu supaya saya memupuk dan membangun rasa cinta saya kepada Tuhan. Maka saya izinkan saya mendefinisikan selanjutnya. Kata melekat kepadaku itu, kata melekat itu sebenarnya kalau mau dibilang seperti orang yang sedang bergantung, gandol Gusti. Suatu upaya yang terus menerus kita lakukan. Suatu upaya artinya apa Bapak Ibu? Tiap hari kita harus bergantung sama Tuhan. Tiap hari kata melekat itu diulang. Tiap hari juga kita harus bergantung. Upaya untuk terus menerus dilakukan. Mengikatkan diri. Mengikatkan diri dengan rasa bahagia, sehingga dapat menyatu dengan Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perasaan. Setiap hari bergantung sama Tuhan. Setiap hari gantung Gusti. Yang namanya bergantung itu ya Bapak Ibu, saya punya tangan. Kalau misalnya saya masih pegang sesuatu, nggak mungkin kan saya bisa menggantungkan diri saya. Kalau bergantung itu biasanya gimana ya? Gini ya harusnya ya. Tangannya dua angkat kan? Kalau misalnya saya lagi megang masalah hidup saya atau megang sesuatu yang lain, bisa nggak namanya bergantung? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau saya masih megang kekuatan saya masih megang sesuatu yang menurut saya bisa saya harapkan, harta saya, keluarga saya, nggak mungkin bisa yang namanya bergantung sama Tuhan. Kalau saya mau bergantung sama Tuhan, saya harus menaruh segala sesuatu. Kemudian saya mengangkat tangan saya kepada Tuhan.
memegang Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat kata melekat, kata melekat itu bukan hanya sekedar kita melekatkan diri, tapi ada unsur bagaimana kita bergantung setiap hari. Tiap hari kita diingatkan untuk bergantung sama Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu kita masih sehat. Karena apa Bapak Ibu? Sampai kapan kita bisa sehat? Sampai kapan harta kita itu bisa kita andalkan? Lah kalau seandainya tiba-tiba harta kita diambil, terus pengharapan kita sama siapa? Makanya lebih enak gandol Gusti, betul? Daripada gandol Mas Aris, bercanda Mas. Apalagi gandol pendeta, gembala, wah sulit. Gandol Gusti wes penak, percaya. Kalau namanya bergantung itu berarti saya harus meninggalkan segala sesuatu Bapak Ibu. Tangan saya ini tidak lagi memegang segala sesuatu. Tangan saya ini saya fokuskan untuk gandol sama Gusti. Itu yang namanya melekat. Nah Tuhan mau orang yang diberkati itu orang yang gandol sama Tuhan. Jadi 2024 sebelum kita melihat, sebelum kita beranjak di tahun 2024, mari kita sama-sama menyatukan hati, pikiran, perasaan, tindakan kita untuk sama-sama bergantung kepada Bapak Gembala. Iya, kepada Tuhan. Sakno Pak Gembala. Jadi apa kamu masih? Maksudnya itu Bapak Ibu. Di sini jelas melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada Bapak Gembala. Terjemahannya masih melekat kepada Tuhan, kepadaku. Tuhan justru senang kalau misalnya kita itu gandol sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Siap bergantung kepada Tuhan. Semoga tahun 2024 itu menjadi tahun bagaimana kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan, semakin menyatu dengan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi hatinya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah selanjutnya kata yang kedua, kata mengenal namaku. Dalam terjemahan yang lain, kata mengenal itu diterjemahkan dengan kata loyal, Bapak Ibu. Loyal itu sebenarnya terjemahannya setia. Kemudian dalam terjemahan yang lain lagi diterjemahkan who trust in my name. Artinya menaruh dan mempercayakan hidupnya dalam namaku. Pertanyaannya sederhana, kenapa Tuhan menggunakan kata nama? Bukan menaruh pengharapannya kepadaku, tapi menaruh pengharapannya kepada namaku. Kenapa harus pakai kata nama? Bapak Ibu pernah mikir nggak, kok namanya yang dipakai untuk berpengharapan? Kenapa bukan Tuhannya? Karena begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ketemu kata nama atau biasanya diterjemahkan kata Shem dalam bahasa Ibrani, itu dalam perjanjian lama, nama itu bukan hanya sekedar identitas Bapak Ibu. Nama itu mengandung makna atau mencerminkan karakter dan sifat dari individu tersebut. Makanya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu lihat kisah di dalam Keluaran 3 ayat 14, waktu Musa ngomong, kalau nanti bangsa Israel nanya siapa namamu Tuhan, bagaimana aku memperkenalkan engkau? Tuhan bilang kan, aku adalah aku. Lah dalam bahasa Indonesianya kan aku adalah aku. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani ditulis Asyir itu aku yang sudah menjadi, Asyir itu yang mana? Asyir aku yang sudah ada, yang sudah menjadi, dan yang akan terus ada. Maksudnya itu apa? Eksistensi. Hidup Bapak Ibu.
Tuhan itu hidup, mau menunjukkan eksistensinya. Jadi kata mengenal namaku itu artinya Bapak Ibu yang menaruh pengharapannya, menaruh percayanya itu kepada eksistensinya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. 2023 itu bukan tentang masalah, tapi pemeliharaan Tuhan. Amin. 2023 itu merupakan kesaksian bagaimana Tuhan sudah melindungi kita, sudah menyertai kita, sekalipun masih dalam keadaan yang sulit. Tapi buktinya Bapak Ibu masih ada sampai di penghujung tahun. Boleh lihat kanan kirinya wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan loh, masih ada sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi kata mengenal namaku itu bukan hanya sekedar kita mengenal nama Tuhan saja, tapi mengenal namaku itu artinya kita mempercayakan hidup kita pada satu nama yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Kata nama itu bukan hanya fokus pada identitasnya Tuhan, tapi eksistensinya. Allah yang hidup, Allah yang terus-menerus memberkati Bapak Ibu. Kalau kemarin kita ditolong, maka 2024 kita akan menemukan pertolongan Tuhan. Caranya apa? Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Selanjutnya, jadi kata mengenal namaku itu artinya kita mengenal reputasinya Tuhan, mengenal apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya kita, dan mempercayakan hidup kita itu pada reputasinya Tuhan, mempercayakan hidup kita itu dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi mengenal namaku itu artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 2024 nanti sebelum Bapak Ibu masuk di tahun yang baru, mari sama-sama kita merenungkan sekali lagi firman Tuhan. Bagaimana kita tidak hanya sekedar mengenal siapa Tuhan kita, tapi mempercayakan hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Kekhawatiran kita itu tidak menambah sehasta saja penghidupan kita. Yesus pernah berkata, kalau kamu khawatir, kamu tidak bisa menambah sehasta saja hidupmu. Lalu apa yang kita bisa andalkan dalam dunia yang penuh misteri? Hanya Tuhan. Keadaan bisa tiba-tiba berubah, tapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap nyata. Amin. Saya rindu dan saya berharap Bapak Ibu menapaki tahun 2024 dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang sedang Bapak Ibu alami, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang ketiga, kata berseru kepadaku. Kata berseru ini Bapak Ibu sebenarnya dalam terjemahannya itu secara sederhana itu pertemuan. Kata berseru itu sebenarnya orang yang bertemu gitu loh. Kalau misalnya bertemu kan saling menyapa. Halo, halo. Nah, kata kara di sini itu bukan hanya sekedar berseru, tapi bertemu untuk saling menyapa. Dan kemudian ada frasa, kalau dia berseru kepadaku, maka apa Bapak Ibu? Aku akan menjawabnya. Garis bawahi kata ini Bapak Ibu. Ketika ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Ini adalah keistimewaan. Ini bukan saya yang ngomong, ini bukan pemazmur yang ngomong, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau kita berseru, maka akan ada jawaban. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu gentar. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau misalnya mereka berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini bukan pemazmur yang ngomong, ini Tuhan sendiri yang ngomong.
kekecewaan Bapak Ibu. Imani kalau misalnya Bapak Ibu berdoa, lalu seakan-akan doanya itu kok belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab dengan cara yang ajaib. Amin. Tidak dengan cara yang mungkin kita di luar dari prediksi kita mungkin. Karena apa? Karena sudah pasti kalau ia berseru kepadaku maka aku akan menjawab. Bahkan kata berseru di sini itu sesederhana, tidak hanya ketika kita berdoa berlutut memanjatkan doa dari jam 1 sampai jam 3. Enggak. Cukup ngomong, Tuhan, hari ini saya sedang tidak yakin. Apa yang harus saya lakukan? Sesimpel itu Bapak Ibu. Kata kara di sini. Jadi tidak ada yang namanya harus doa dulu penyembahan 3 jam baru didengarkan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Ngomong aja dalam hati. Selamat pagi Tuhan. Hari ini saya tidak sedang baik-baik saja. Itu sudah berseru namanya Bapak Ibu. Enggak harus doa puasa dulu 40 hari. Nanti Bapak Ibu kayak saya vertigo atau tipes. Cukup berseru, sederhana. Bahkan sesederhana itu Tuhan masih menjawab. Ini janji Tuhan loh, bukan janjinya saya. Sesederhana saya ketemu sama Noni, saya bilang, halo sayang, selamat pagi. Sesederhana Mbak Eva bangun pagi, lihat Mas Aris, puji Tuhan, bojoku sekuring sehat. Sesederhana itu Bapak Ibu. Kata berseru ini sesederhana itu. Tuhan senang kalau kita berseru. Kenapa? Karena Tuhan pasti menjawab. Jawabannya itu jangan kita kotak-kotakan. Jawaban Tuhan itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang harus kita lakukan apa? Menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Amin. Menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Makanya saya bersyukur itu jadi iya. Saya bersyukur itu jadi orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu ya Bapak Ibu, saya kasih tahu, abot loh. Jadi gembala itu abot Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan, jadi orang yang ngomong tentang firman itu abot Bapak Ibu. Saya bukan hanya sekedar menyampaikan firman, tapi tindakan saya juga harus sama dengan apa yang saya sampaikan. Bagaimana mungkin kalau misalnya saya menyampaikan A, menyampaikan gandol gusti, tapi saya sendiri nggak bergantung. Jadi hamba Tuhan itu abot menurut saya. Antara tindakan, antara perbuatan dengan perkataan itu harus sama. Makanya waktu saya kalau misalnya ke rumahnya Noni ya, itu selalu jadi sungkan sendiri saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu saya cerita ya. Saya minta izin sama Noni, Bapak jadi saksi. Ibunya Noni ini ya, ibunya Noni ini sudah kepahitan dengan yang namanya pendeta. Ada pendeta yang tiba-tiba datang pas butuh. Ini kesaksiannya. Puji Tuhan ya ketemu sama Pak Gembala. Pak Gembala itu hadir di saat emangnya Noni ini sebenarnya sedang kepahitan. Sampai pada satu titik Bapak Ibu, kemana-mana itu harus minta izin Pak Gembala. Dari orang yang kepahitan sama Gembala, kenapa sampai kepahitan? Karena itu tadi Bapak Ibu, tindakannya, perbuatannya itu tidak sama. Kemudian dilayani oleh Pak Is.
Sampai Bapak Ibu ya, ini yang membuat saya itu heran ya. Ibu itu, mamanya Grace itu beli pete ya, hari ini harus diantar ke Pais. Saya tuh kaget, saya bilang, kan bisa dibawa minggu besok, enggak harus hari ini. Waduh, puji Tuhan. Itu berarti ada yang namanya kesaksian, Bapak Ibu, kesaksian hidup. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Bapak Gembala, betul? Biarlah ini jadi kesaksian kita pribadi, sehingga orang lain yang melihat hidup kita juga melihat pertolongannya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, amin. Supaya orang lain tidak kepanikan dengan orang Kristen, tapi justru diberkati. Amin. Jadi itu kuncinya itu. Maka saya menggarisbawahi kata berseru itu. Bisa selesai selanjutnya. Kata berseru itu adalah keistimewaan. Kenapa? Karena ada jaminan. Tuhan sendiri yang ngomong, kalau kita berseru pasti ada jawaban. Panggilan kita itu pasti dijawab. Kenapa? Karena kita sudah melekat dengan Tuhan. Karena kita mengenal pemeliharaan Tuhan. Bukan sekedar mengenal pemeliharaan Tuhan, tapi mempercayakan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya menapaki tahun 2024 sehat. Amin. Imannya semakin bertambah di dalam Tuhan, semakin nyata imannya dalam perbuatan. Iman sejati adalah iman yang nyata melalui perbuatan. Jadi tahun 2024 bukan tahun yang penuh dengan kesuraman, tapi tahun bagaimana Tuhan melawat kita sekali lagi. Amin. Saya berdoa supaya tahun 2023 ini mengingatkan sekali lagi kepada kita, sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong saya, dan seterusnya Tuhan akan tetap menolong saya. Maka di penghujung tahun ini saya menutup dengan satu keyakinan. Hari ini Tuhan menolong saya, hari depan Tuhan tolong. Sekalipun saya belum tahu bagaimana nanti cara kerjanya Tuhan, tapi intinya itu, ini yang saya pegang. Tuhan tetap menyertai saya. Allah kita itu Allah yang hidup, Bapak Ibu. Pemazmur sendiri yang menyampaikan, Bapak Gembala sendiri yang menyaksikan melalui kehidupannya. Dan saya sendiri mengalami apa yang dinamakan kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa, menapaki tahun 2023 nanti, menapaki tahun 2024 nanti, kita menapaki tahun 2024 dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kita, tetap menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya, karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Imma, bersama-sama, Allah beserta kita, diam di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhannya, Nek. Saya juga berdoa supaya cepat. Sing jelas kok ya, doa ya. Michael cepat. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan yang membuka di Renataru yang ke-16 ini, bahwa kita harus tetap punya satu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Ya. Nah, saudara, saya nggak banyak berkomentar.
nanti jam berapa, setengah 9 ya? Setengah 9 kita mulai Natalan. Habis ini istirahat dan mungkin nanti ada snack ya, snack ya. Dan hari ini tadi Pak Isnan WA minta dukungan doa karena Wiwin ini kritis berkali-kali. Jadi bagaimana yang terbaik biarlah terjadi dalam kehidupan Wiwin ya. Biasanya Pak Nan Bukti datang, tapi hari ini karena anaknya menantunya kritis terus sehingga tidak bisa datang. Hari ini kita berdoa ya. Oke. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Yesus menutup bungkus kami semua. Kami ada di tempat ini bukan main-main. Kami ada di tempat ini karena panggilan Tuhan untuk membekali diri kami, memenuhi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan, untuk mempersiapkan diri kami masuk tahun 2024 dengan penuh kemenangan. Bapak, kami tahu iblis tidak mau tinggal diam. Oleh sebab itu kekuatan roh apapun, kuasa iblis, kuasa apapun yang ada di dalam ruangan ini, bahkan yang ada di dalam ruangan demi ruangan yang ada di villa ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pegang kendali semua, khususnya tempat ibadah di tempat ini. Tuhan, Engkau yang mengendalikan semua, sound system, musik ya Tuhan, pelayan pujian, pelayan firman ya Tuhan, seluruh semua Tuhan sama satu persatu. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan Mari Kris yang hari ini sakit, dengan kekuatan darah Yesus, dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa atas diri, biar perawatan Tuhan menjamah tubuh jiwanya Tuhan kuatkan. Kami percaya kekuatan Tuhan terjadi pada hari ini, bukan pada hari ini saja, sampai nanti mengakhiri Natalmu 16 kami bisa menyelesaikan dengan baik. Dan kami berdoa untuk Dwi Winarti, menantu Pak Misnan yang saat ini kritis. Bapak, kami berdoa yang terbaik terjadi. Ampuni dia ketika Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan punya kehendak menyembuhkan dia. Tuhan segera sembuhkan dia. Belas kasihan terjadi, dan belas kasihan terjadi ketika tidak ada lagi kesembuhan, tidak ada lagi kesembuhan. Nyatakan kuasa Bapa supaya tidak membuat penderitaan berlarut-larut. Oleh sebab itu dengan belas kasih-Mu kami berdoa malam ini, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.